ada kaitannya juga dengan masalah ekonomi, di mana masalah-masalah politik ini akan sedikit bersinggungan dengan masalah-masalah ekonomi. Tidak bisa tidak. Coba mungkin yang paling kelihatan sekarang, apapun masalah politik di Indonesia itu akan bergejolak ketika bersinggungan dengan ekonomi, ya. Jadi, ya oke, BBM, gitu ya. Itu hal yang paling realistis gitu yang kita bisa lihat. Oke, nanti kita bahas nanti di akhir ya. Oke, 1650, 1800 ada yang namanya Aufklärung dan rasionalisme the social contract theory, muncul kecaman terhadap raja yang berkekuasaan absolut, sehingga memunculkan gagasan demokrasi yang mulai mendapatkan wujud lebih konkret. Ada penggeraknya namanya Montesquieu, dengan trias politika, memisahkan kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu apa? Pemerintahan yang pelaku pemerintah. Oke, katakanlah dalam secara simpel tuh pemerintah gitu ya. Pemerintah. Legislatif apa? MPR. MPR, DPR, berarti lembaga perwakilan, gitu kan? Yudikatif apa? Hakim, peradilan. Peradilan atau hukum. Jadi lembaga hukum. Gitu. Jadi tiga ini yang dijadikan pilar. Menjadi pilar dari peletak awal demokrasi modern gitu ya. Menurut Jack Rousseau, trias politika sebagai check and balances mencegah dominasi satu pihak. Jadi ketika presiden atau misalkan pemerintah berlaku sewenang-wenang, dicolek sama Dewan Perwakilan Rakyatnya. Lu pemerintah nggak bener, gitu. Kalau satu lagi misalkan DPR dan presidennya salah, nah lembaga yudikatif yang akan proses lewat hukum. Tapi mungkin kalau misalkan semuanya tidak berjalan dengan baik, akhirnya muncul beberapa elemen lagi. Muncul pada saat era demokrasi modern. Sekarang contoh ada yang namanya pers. Pers itu sangat penting. Menjadi pilar nomor 4. Pilar demokrasi nomor 4. Ya. Pers. Kenapa penting? Kalau misalkan masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, dengan wakil mereka, dengan hukum yang ada, siapa lagi akan dipercayai? Ada yang namanya pers. Sifat pers itu terkait dengan kode etik ya, kode etik. Tapi kita juga tidak menutup mata, ada pers baik, ada pers tidak baik. Ini kan tergantung dari personal juga. Tapi pada umumnya, pers ini bersifat edukatif dan mencoba untuk mengimbangi gitu loh. Memberikan pemberitaan-pemberitaan yang ada di masyarakat. Makanya pers sekarang itu tidak sama dengan pers zaman dulu. Pers zaman dulu tuh hanya diwakili oleh satu katakanlah satu organ. Contoh misalkan PWI misalkan. Tapi sekarang kan banyak. Pers sendiri bisa saling mengontrol gitu loh. Ada aliansi jurnalis independen, terus ada banyak macam-macam saling mengontrol. Jadi bisa saling mengingatkan gitu ya. Oke. Perkembangan demokrasi di abad ke-19 dan ke-20, ada yang namanya konstitusionalisme. Konstitusionalisme. Gimana? Kenapa? Oh, agak pusing dikit. Bisa. Bisa ini dulu. Belakang dulu mungkin. Oh, masih kuat. Oke, perkembangan demokrasi di abad ke-19 dan 20. Ada pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Negara yang menganut prinsip ini disebut constitutional state ya. Jadi ada yang namanya Rechtsstaat. Kalau bahasa Belandanya Rechtsstaat. Rech itu hukum. Staat itu negara. Jadi negara hukum gitu. Apakah Indonesia termasuk negara hukum? Indonesia tidak termasuk. Iya, termasuk. Gak usah ngomong yang lain-lain, termasuk gitu kan. Indonesia termasuk negara hukum. Jangan ditafikan. Itu nanti terakhir. Jangan ditafikan. Tidak berlaku di Indonesia. Salah sama orang kaya. Oke, kita sedang berbicara teori dulu ya. Nanti praktisnya kita coba bicarakan dalam diskusi berikut. Setelah
modul pembelajaran kedua nanti. Ini menarik. Jadi kita ngomong masalah hukum, pasti kita akan juga terkait dengan masalah-masalah yang betul-betul empiris dan terjadi di masyarakat sekarang gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita menuangkan segala macam tulisan-tulisan kita dalam buah-buah pikiran kita dalam bentuk tulisan gitu ya. Dan ini mungkin lebih baik. Artinya juga bisa mengasah selain Anda mungkin belajar masalah ilmu politik secara teoritis, tapi juga bagaimana mengungkapkan pendapat lewat tulisan. Sebelumnya nanti lewat ucapan. Ini bagus juga. Nah, unsur-unsur rule of law dalam Reichstag. Ada di awal abad ke-19 ini ada dua orang yang mencoba untuk mengemukakan unsur-unsur rule of law. Jadi ada Stahl dengan Dicey. Yang pertama sebetulnya ada di macam hak-hak ya. Dia hampir sama dengan hak. Dan juga bagaimana mereka memandang hak itu di depan hukum, gitu ya. Nah, kalau misalkan hak manusia menurut Stahl, jadi kalau misalkan menurut Stahl itu ada semacam pembagian, tapi Stahl ini lebih cenderung ke masalah-masalah yang terkait dengan kepemerintahan, gitu ya, administratif. Tapi kalau Dicey ini lebih cenderung ke personal yang nanti akan menjadi objek-objek hukum. Contoh misalkan orang-orang yang akan diputuskan dalam pengadilan, dihukum dalam pengadilan gitu ya. Jadi bedanya Stahl dan Dicey ini, kalau Stahl lebih cenderung ke masalah kenegaraan, administratif gitu ya. Jadi ada semacam kekuasaan gitu ya. Terus kalau misalkan Dicey, ini lebih cenderung ke objek yang mengalami hambatan dalam pemaksaan unsur-unsur rule of law ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah liberalisme. Oke ya. Mungkin pernah mendengar kata-kata liberalisme atau neoliberalisme. Pernah ya, zaman kampanye dulu sering banget. Jangan pilih si A karena antek neoliberalisme. Tapi kita sendiri kadang-kadang suka lupa apa sih neoliberalisme itu, apa sih liberalisme itu. Nah, makanya kita coba lihat bahwa liberalisme ya, ini satu paham. Paham yang berkembang pasca demokrasi. Gitu ya. Kenapa dibilang liberalisme? Karena pertama, the least government is the best government. Sedikit berpengaruh pemerintah, semakin sedikit pengaruh dari pemerintah, semakin bagus. Menurut orang liberal. Jadi, pemerintah nggak usah ikut-ikut deh. Yang penting kita-kita aja, orang-orang private sector ataupun swasta. Negara hanya sekedar penjaga malam. Ruang geraknya sempit sekali. Orang kalau lagi jaga malam, di pos ronda, muternya kan di situ-situ juga gitu loh, ya kan? Kecuali kalau dia, kok pos ronda kita sepi ya, ke pos ronda yang lain kan nggak mungkin juga. Masa pos rondanya tinggalin, ntar kemalingan dong. Nah, kan? Jadi negara hanya sebagai penjaga malam dan akan menjaga sektor-sektor strategis dan itu pun sedikit. Ya. Terus selanjutnya di bidang ekonomi berlaku prinsip laissez-faire, laissez-aller. Apa coba artinya? Bahwa kalau manusia dibiarkan untuk kepentingan ekonominya masing-masing, maka dengan sendirinya ekonomi seluruh negara akan sehat. Berarti intinya adalah biarlah orang-orang pribadi yang mengurus masalah ekonomi mereka dan mereka akan hidup dengan sejahtera. Gitu. Itu menurut orang liberal gitu loh. Jadi biarin gitu loh. Berarti kebebasan bebas untuk melakukan segala macam tindakan-tindakan terkait dengan apa yang menjadi fungsi mereka di masyarakat. Ini liberal banget gitu. Oke ya. Liberal, tapi liberal juga nanti kan belum kita lihat. Tidak bisa kita kita lihat teori-teori dulu, nanti kita coba lihat yang terbaik seperti apa menurut Anda masing-masing, tentu saja.
Setelah Perang Dunia